Halo teman-teman, Assalamualaikum. Nah, kali ini saya sudah menemukan jawaban untuk teman-teman yang bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Nah, gini teman-teman, baru tadi pagi saya menemukan jawaban untuk teman-teman yang bertanya. Kenapa sih di zaman sekarang ini kan segalanya serba instan, segalanya serba mudah, ya toh. Tapi kenapa manusianya itu cenderung banyak yang quote and quote ya, tidak tenang hidupnya, anxiety dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tadi saya menemukan jawaban ini itu di lagi-lagi di kontennya Mas Hendra di Ngaji Roso yang baru tadi pagi, uploadnya kayaknya kemarin sih. Tadi pagi saya simak itu ketika yang bertanya ini adalah Mas Habib. Teman-teman nanti bisa simak sendiri ya. Ini cuma saya itu menyampaikan versinya saya sendiri dan menjawab pertanyaan teman-teman itu tadi. Mas Habib kan podcast di channel Ngaji Roso. Waktu itu narasumbernya ini Mbak Dita. Dita siapa ya? Mbak Dita Maharani. Mbak Dita siapa sih? Bentar-bentar. Iya teman-teman, Mbak Dita Metarani itu loh. Teman-teman saya yakin nggak asing kok ya sama beliau. Uh, jadi beliau menjawab begini. Yang pertanyaan dari Mas Habib yang ini relate sama pertanyaan teman-teman di video saya sebelumnya. Uh, Kenapa manusia zaman sekarang itu cenderung hidupnya nggak bahagia, quote and quote ya, yang anxiety lah, yang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu karena semakin kita scrolling di sosial media, itu kata Mbak Dita Metarani, kita scrolling itu kayak makan loh teman-teman, ya kan? Sebelumnya gini, makan untuk menjadi sehat secara fisik itu kan pilihan kita loh ya. Kita mau makan yang sehat atau yang instan atau yang kurang sehat atau yang bagaimanapun itu kan pilihan kita. Kita sendiri dong yang menentukan. Begitu juga dengan scrolling sosial media. Hal inilah yang membuat kita itu tidak tenang. Cenderung, ya nggak semua manusia ya, tergantung pribadinya masing-masing. Tapi kebanyakan, ini menjawab khusus pertanyaan teman-teman. Kenapa di zaman yang serba instan, serba mudah, serba teknologi yang canggih ini, kenapa justru manusianya cenderung tidak bahagia? Ya itu tadi ya, kembali ke jawaban yang saya simak di kontennya Mas Hendra Ngaji Roso yang narasumbernya adalah Mbak Dita Metarani. Orang scrolling ya di zaman sekarang itu seolah-olah itu seperti makan. Apa yang kita konsumsi di sosial media itu adalah menjadi sebab asbabun nuzul secara tidak langsung, dan itu otomatis kita menjadi seolah-olah berlomba-lomba dengan kehidupan orang lain yang kita lihat di sosial media, yang kita lihat scrolling itu tadi. Kita cenderung memaksa diri kita, mengajak secara tidak langsung ya, mengajak diri kita itu untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sehingga kita merasa hidup kita kurang enak, sehingga hidup kita kurang layak, sehingga kita merasa hidup kita kurang beruntung daripada orang lain. Karena kita, yaitu tadi, kalau zaman orang dahulu kan hidupnya tenang tanpa sosial media, mengkonsumsi makanan dari mereka menanam terlebih dahulu atau tidak berburu ke hutan. Nah sekarang zaman semakin canggih yang serba instan, serba apapun bisa kita nikmati dengan mudahnya. Termasuk seperti ini ya, kita sharing, saya sharing ke teman-teman lewat sosial media. Saya nggak kenal teman-teman, teman-teman pun nggak begitu kenal dengan saya, bahkan nggak kenal sama sekali. Kok tiba-tiba video ini FYP? Nah, kalau video-video atau scrolling yang kita lihat adalah sesuatu yang baik, contohnya perbincangan kita seperti ini ya, sharing-sharing menuju kebaikan, sharing-sharing menuju hal menjadi kita lebih baik, itu beda lagi. Tapi jika scrollingnya kayak itu tadi ya, kita membandingkan kehidupan kita, keadaan kondisi kita dengan orang lain, itulah yang menjadi penyebab utama kenapa kita kok nggak bahagia.
Kita lupa bersyukur, teman-teman. Yang sebenarnya tanpa scrolling kita udah merasa hidup kita tenang, kita merasa paling sudah cukup dengan kehidupan kita. Bahkan hidup kita yang saat ini menurut kita menderita, itu adalah impian dari orang-orang yang lain. Begitu juga kita melihat kehidupan orang-orang yang lebih gemerlap dari kita merasa menjadi, aku kok ngene yo, aku nggak seperti dia yo. Nah itulah yang menyebabkan kita itu kurang bahagia, karena kita tidak menikmati apa yang kita miliki saat ini. Itu sih, itu yang dikatakan oleh Mbak Dita Metarani di podcast tadi pagi yang saya simak. Nah, untuk apa yang saya rasakan pribadi itu memang tak pikir-pikir ya teman-teman ya. Loh iya bener nih. Nah dulu saya flashback ke zaman dulu, ke ya sebelum sekarang. Hal itu kalau kita menoleh, kita lah udah masing-masing kita menoleh ke sebelum kita saat ini, pasti kesulitan-kesulitan yang sudah kita lampaui, ternyata kita bisa ya melampauinya. Kalau kita sekarang berpikir ke belakang, itu yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah, kalau kita berpikirnya next, kepingin seperti orang-orang yang kita lihat di sosial media, itulah sebabnya kita menjadi keburu-buru untuk ingin punya sesuatu seperti mereka. Kita keburu-buru ingin cepet-cepet hidupnya seperti mereka yang kita lihat di sosial media, yang menurut kita kehidupannya beliau-beliau semua itu enak daripada kita. Sehingga itu tadi, kita lupa bersyukur dengan kondisi kita saat ini yang sebenarnya sudah lebih baik dari kemarin-kemarin yang sudah kita lampaui. Itu adalah alasan utama teman-teman. Jadi memang ya hidup di zaman sekarang itu teknologinya udah sangat-sangat mendominasi di segala lini. Bahkan untuk berbelanja pun kita sudah mayoritas, entah masyarakat di perkampungan, di pedesaan, di kota itu sudah mayoritas ya, meskipun di pasar konvensional masih ada, tapi mayoritas sudah mengenal check out ya, pembelian lewat ini marketplace. Nah itu secara tidak langsung kita udah bergeser zaman teman-teman. Makanya kita yang aware, yang sudah merasa iyo ternyata zamannya udah berbeda. Kita harus bisa mengendalikan teknologi itu untuk menjadi gimana manfaatnya untuk diri kita lah teman-teman. Saya ngomong seperti ini dulu pun di awal-awal saya mengenal teknologi, saya menemukan pergolakan hidup sebelum saya quote and quote menemukan titik sadarnya untuk introspeksi diri. Saya pun merasa mengalami hal demikian, pelarian ke hal-hal yang tidak baik. Sosial media cenderung saya gunakan untuk sarana saya mencari hiburan, dalam hal ini bikin-bikin konten yang notabene saya niatkan untuk supaya nggak kepikiran masalah hidup. Dan ternyata itu yang saya pahami saat ini itu salah besar. Nah makanya semakin kesini, semakin orang belajar tentang kesadaran, itu semakin tidak mudah menjudge orang lain. Satu, semakin bisa bijaksana, semakin cenderung bisa masuk ke dalam diri kita sendiri, dan tanpa otomatis pun sudah tidak ada gunanya, tidak ada waktu, tidak ada space di pikiran untuk mendiagnosa orang lain. Itu sih yang saya rasakan teman-teman. Dan pemahaman apapun masing-masing orang ingat berbeda. Karena masing-masing kita menapai skenario hidup di fase-fase yang berbeda. Pemahaman dia masih demikian itu tidak salah. Karena dia atau beliaunya belum nyampe ke pemahaman kita saat ini. Jadi ayolah sesama kita Khalifah fil Ard,